Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Rabu, 12 Oktober 2022. Kembali kami akan sampaikan materi stock review hari ini, ya, eh, dengan time frame sesuai dengan trade plan yang kami sampaikan. Namun sebelumnya kami menyatakan dua hal sebelum masuk ke stock review ini. Yang adalah bahwa kami sampai tanggal 12 Oktober 2022 jam 8 pagi, ya, menyatakan tidak sedang memiliki saham-saham yang akan kami sebutkan di dalam materi ini, ya, tidak ada di dalam portofolio kami, ya. Jadi kami tidak mempunyai benturan kepentingan untuk apa yang kami sampaikan, ya. Kami tidak sedang berada di dalam memiliki kepemilikan atas saham-saham yang akan kami sebutkan di dalam review atau materi saat ini, hari ini. Kemudian kami juga memberlakukan pernyataan disclaimer, ya. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami minta Anda juga melakukan riset sendiri, do your own research, ya. Namun tentu saja kami terbuka untuk mendapat kritik saran dalam kolom komentar, ya, atas apa yang kami sampaikan. Mari kita sama-sama berikan literasi edukasi, sama-sama belajar untuk masyarakat pasar modal, khususnya para trader, ya, stock trader. Oke, kita masuk ke materinya langsung, ya. Kali ini kami buka dengan saham yang tidak termasuk ke dalam LQ45, yaitu PT Temas Tbk dengan kode sahamnya TMAS. Kita baca saja Temas, ya. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Temas, ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, current ratio ada di bawah rata-rata industrinya. Jadi secara fundamental Temas ini menurut kami kuat, ya, dengan parameter-parameter eh, penilaian laporan keuangan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Oke, Temas kemarin ditutup di harga 1830, ya. Dengan harga tertinggi ada di 1860 dan harga terendah ada di 1825, ya. Kami melihat secara teknikal Temas ini eh, ada di atas garis Fibo 78,6%, ya, atau 1635, ya, dan dia sudah bergerak, ya, meninggalkan tadinya tembus ke bawah garis 78,6% ini, kemudian bergerak naik, ya, ke atas dan melewati garis Fibo 78,6% ini dan berusaha mengarah ke eh, garis Fibo 61,8% atau di 2005, ya. Jadi ada potensi naik atau uptrend, ya. Oke, di sini kami lihat area beli yang dapat dilakukan di harga 1730
sampai dengan 1810, 1730 sampai dengan 1810, 1730 sampai, sorry, oke, 1720 sampai 1830 ya, dengan target harga di 1.900 rupiah ya. Untuk manajemen risiko, jika harga tembus di bawah 1720 dapat lakukan stop loss, cut loss atau tutup kerugian ya. Ya, dan sebenarnya manajemen risiko untuk stop loss ini atau cut loss ini sebenarnya adalah lebih ke time value of money. Anda dapat pindah ke saham yang lain ya, atau ya Anda menunggu di bawah untuk membeli kembali ya, untuk buyback ya. Jadi sebaiknya memang tidak alergi dengan stop loss atau cut loss karena itu bagian dari manajemen risiko ya, untuk mitigasi risiko dalam melakukan transaksi. Oke, dengan pengertian lain, selama harga masih di atas 1720 ya, dapat lakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di 1.900. Oke, itu untuk Temas. Kemudian kita masuk ke saham yang masuk ke LQ45. Di sini kami dapatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan kode saham PGAS, atau kita baca saja Pegas ya. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari Pegas. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Debt equity ratio ada di bawah rata-rata industrinya. Oke, jadi tentu saja ya, karena Pegas ini termasuk Q45 dan juga kita lihat faktor eh, fundamentalnya termasuk sehat ya. Oke, kita lihat teknikalnya. Oke, Pegas kemarin ditutup di harga Rp1.810, naik 0,56% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 1.815 dan harga terendah ada di 1.805 ya. Pegas ini eh, juga tadinya ya menembus ke bawah ya, garis Fibo 38,2% dan akhirnya ya ia eh, rebound ya dan menuju garis Fibo 23,6%, dan pada saat ini dia tepat di garis Fibo 23,6% ya. Oke, kalau kita lihat apakah Pegas ini akan lanjut atau lanjut naik maksudnya, atau berbalik turun ya. Oke, ya. Kalau kita lihat ya secara uptrend, secara jangka panjang sebenarnya Pegas ini ada dalam posisi uptrend ya. Jadi artinya kecenderungan dia untuk naik tentu lebih besar daripada untuk turun ya. Kemudian kita lihat bahwa ya ia sudah bertahan di bottomnya di 1680. Kemungkinan jika turun pun dia akan mencoba menembus di bawah 1740. Dengan demikian kami melihat bahwa kita dapat melakukan pembelian atau kalkulasi pembelian di harga 1765 sampai dengan 1795. 1765 sampai dengan 1795 dengan target harga untuk melakukan take profit di 1870. Adapun untuk manajemen risiko stop loss
Tutup kerugian dapat dilakukan jika harga pegas tembus di bawah 17,65. Atau dengan pengertian lain, selama harga pegas ini masih di atas 17,65, Anda yang sudah punya dapat melakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya dengan target take profit di harga 1.870. Oke, itu untuk pegas. Kemudian kita kembali masuk ke non LQ45. Di sini kami dapatkan PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode saham MAPI atau kita baca saja MAPI. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari MAPI. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan laba operasional, laba bersih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Laba bersih dan earning per share meningkat dalam 3 tahun berturut-turut untuk masing-masingnya. Ya, jadi kuat ya cara fundamentalnya ya. Artinya fluktuasi harga harusnya tidak sampai eh, membangkrutkan trader ya. Artinya jika Anda tidak menggunakan uang yang berbunga ya, artinya uang dingin untuk invest di MAPI ini ya, karena kuatnya fundamentalnya ya, tentu saja lebih besar potensinya Anda meraih keuntungan di masa-masa selanjutnya, di masa kedepannya. Oke, kita lihat teknikalnya ya. Oke, MAPI kemarin ditutup di harga 1.140, turun 1,30% dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 1.170 dan harga terendah ada di 1.130. Ya. Oke, kita lihat sebenarnya MAPI ini ada di dalam posisi uptrend ya. Hanya saja kami melihat bahwa untuk dapat melakukan pembelian sebaiknya mengambil posisi yang konservatif ya. Lebih tepat mungkin buy on weakness ya. Tapi semuanya terpulang kepada Anda karena kembali kami mengingatkan bahwa kami memberlakukan pernyataan disclaimer ya. Mari kita eh, saling berbagi informasi pengetahuan kita dan juga terbuka untuk kritik dan saran untuk kemajuan bersama. Oke, kami melihat area beli untuk MAPI ini dapat dilakukan di harga 1.115 sampai dengan 1.140, 1.115 sampai dengan 1.140. Dengan target harga di 1.185 ya, mendekati garis Fibo 100% ya. Jadi untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1.115 ya. Oke. Dengan pengertian lain, selama harga di atas 1.115 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, dengan target harga di 1.185. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian kami. Semoga dapat bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe. Mohon tetap dukung kami ya dengan menonton, berikan like, berikan subscribe, akan berbagi, juga boleh sampaikan kritik dan saran karena apa yang Anda lakukan itu adalah gratis ya, tetapi Anda membuat kami bersemangat
ya untuk menyampaikan materi-materi selanjutnya, tentunya dengan berusaha mengikuti atau menjalankan perbaikan-perbaikan atas dan saran yang mungkin ada ya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.